Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam Patunggilan. Kita pagi hari ini berjumpa lagi di sesi Sapa Pagi GKJW Jemaat Manukan. Marilah kita awali dengan berdoa agar Sapa Pagi hari ini disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan telah mempertemukan kami dengan semua keluarga GKJW Jemaat Manukan. Di sini kita membangun Sapa Pagi bersama. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk membuka pendengaran, pikiran, dan hati kami, serta terangi dengan karya Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman Tuhan yang akan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni Tuhan segala dosa dan kekurangan kami. Hanya di dalam naungan kasih Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu ilustrasi yang demikian. Mungkin saudara pernah mendengar tentang keistimewaan pohon kayu merah. Pohon ini bisa tumbuh hingga tingginya mencapai 90 meter dari permukaan tanah. Padahal akarnya sangat dangkal. Bagaimana mungkin pohon dapat akar dengan yang demikian dangkal bisa berdiri setinggi itu? Ternyata meskipun akarnya dangkal, akar pohon tersebut saling melilit satu dengan yang lainnya. Sehingga pohon tersebut tidak mudah tumbang bila diterpa oleh angin kencang, karena akarnya saling melilit satu sama lain. Semua itu menggambarkan pentingnya kesatuan yang bisa menopang sebuah pelayanan. Bekerja di dalam pelayanan, kita tidak bekerja seorang diri, bukan juga terpusat pada ketokohan orang tertentu, melainkan suatu kerjasama sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai pelayan khusus, penting bagi kita untuk menjaga dan merawat kebersamaan dalam pelayanan. Tantangan itu pasti ada. Namun
Ketika kita terus ada dalam kesatuan, hal inilah yang menjadi kekuatan kita untuk dapat terus bersaksi di tengah-tengah dunia pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tertulis di Alkitab Efesus 4 ayat yang ke-16, yang demikian sabda Tuhan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah membangun kasih dalam gereja. Saya ulangi lagi, tema kita adalah membangun kasih dalam gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perenungan kita saat ini diingatkan bahwa membangun kesatuan adalah hal yang penting, baik itu dalam persekutuan jemaat, di tengah-tengah masyarakat, dan dalam keluarga. Kita harus berusaha untuk bersatu dan saling mengasihi dengan kasih yang tulus. Setiap orang percaya yang selalu bersatu dengan Tuhan di dalam iman, harap dan kasih melalui doa dan firman pasti akan mewujudkan kesatuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, jadilah pribadi yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Maka kesatuan dalam keragaman akan terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Kristus adalah dasar kekuatan dan pertumbuhan setiap orang percaya, sehingga rapi tersusun dan berdiri tegak di sepanjang zaman, sehingga tak ada satupun yang bisa mengombang-ambingkan dan mempermainkan mereka dengan berbagai kelicikan dan pengajaran yang palsu, karena mereka telah dibangun dengan kokoh di dalam Dia melalui rasul-rasul, pengajar-pengajar, pemberita Injil, gembala-gembala yang bertanggung jawab. Dan tak dapat kita pungkiri kalau gereja tetap berdiri tegak dengan ajaran yang benar hingga hari ini, itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan dan orang-orang kudus yang setia melayaninya. Tidak penting berapapun goncangan itu datang menerpa, tetapi penting bagi orang percaya untuk memiliki dasar yang kokoh itu. Itu sebab tugas pengajar, gembala, penginjil rasul,
tak sekedar memberitakan sesuatu yang menyenangkan telinga manusia saja. Sakit menjadi sembuh dan miskin jadi kaya, tetapi haruslah memberitakan kesejatian berita Injil itu, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan dan di luar Kristus kebinasaan kekal. Bila semua pelayan Tuhan memberitakan suatu ajaran yang benar, maka hal itu membawa tiap-tiap orang untuk berespon dengan benar, hidup secara benar di dalam menghadapi setiap warna kehidupan. Dapat dikatakan seluruh tubuh Kristus menjadi rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Jadi tak ada yang kontradiksi, semua saling melengkapi, mengokohkan dan terikat satu sama lain. Dan itulah berita Injil yang sesungguhnya. Berita Injil tidak boleh bertolak belakang satu sama lain. Berita yang disampaikan dan penerapan dalam kehidupan mesti sejalan. Injil tidak pernah berkata, siapa yang percaya kepada Yesus, yang sakit pasti disembuhkan. Tetapi dikatakan yang percaya sungguh-sungguh pasti diselamatkan. Bahkan yang sakit menjadi sembuh dan yang miskin menjadi kaya, itu bukan bisnis dari sang pemberita. Karena itu tergantung pada kehendak Tuhan bagi tiap-tiap orang. Tetapi bahwa orang percaya pada Tuhan diselamatkan itu pasti adanya. Yang menolak dia binasa itu pasti adanya. Jadi kalau semua orang telah mendapatkan kesempatan yang sama, diajar dengan pengajaran yang benar dan dibangun oleh kasih Kristus serta diikat di dalam Dia, maka tiap-tiap orang harus masuk pada tahap berikut, yaitu menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di persekutuan gereja. Itu adalah tugas kita untuk menumbuh kembangkan diri kita agar kehidupan kerohanian kita tidak menjadi kerdil dan tanpa adanya proses menuju pada pembangunan diri. Bahkan kita memerlukan pertolongan dan kekuatan Tuhan untuk proses itu pasti. Tetapi secara pribadi masing-masing orang harus punya gairah untuk bertumbuh dan berkembang. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri Sapa Pagi hari ini, marilah kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah kami bersyukur melalui Sapa Pagi hari ini, berikan kami kekuatan untuk membangun kekuatan kasih dalam kami bergereja. Melalui firman Tuhan yang baru saja kami terima pagi hari ini, sehingga kami boleh menemukan kebersamaan di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Manoan.
Tuhan, berikan kekuatan kami semua yang mau beraktivitas dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Kiranya melalui karya Roh Kudus, Tuhan memberkatinya. Doa kami ini kami serahkan hanya melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selamat menikmati hari yang indah ini dengan kegiatan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Amin.